Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa NJTV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa taala, sehingganya di kesempatan yang mulia ini kita dapat duduk bersama dalam rangka melanjutkan pertemuan kita pembahasan berkaitan dengan tafsir surah Al-Mursalat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas di awal-awal surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Ada juga yang menafsirkan bersumpah dengan angin. Kemudian apa yang Allah inginkan dengan sumpah tersebut? Maka kita lihat di ayat yang ke-7 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama tu'aduna lawaqi'. Apa artinya? Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Jadi setelah Allah SWT bersumpah dalam 6 ayat sebelumnya dengan tujuan penekanan suatu permasalahan, kemudian Allah berfirman, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu lawaqi', pasti terjadi. Ini apa yang Allah janjikan kepada orang-orang musyrikin Arab. Ini bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan faidan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Apa maksudnya itu, Bu? Tatkala bintang-bintang dihilangkan cahayanya, wa idas samaa'u furijat, dan apabila langit telah dibelah. Ya. Kemudian wa idzal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Kemudian wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, artinya para rasul dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana para nabi dan umatnya hadir untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disidang di antara para rasul dan umatnya. Ya, itulah di antara tanda-tanda hari kiamat yang Allah sebutkan, yang mana ini adalah ketentuan Allah SWT pasti terjadi. Bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian Allah sebutkan tanda-tandanya sebagaimana yang telah kita pelajari. Kemudian ayat yang ke-12, li ayyi yaumin ujjilat. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, li ayyi yaumin ujjilat, sampai apakah atau sampai hari apakah ditangguhkan? Sampai hari apakah ditangguhkan mengadab orang-orang kafir itu? Ya. Sampai kapan? Ayat berikutnya, li yaumil fasl, sampai hari keputusan.
Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailul yaumaidil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ada berapa kali Allah mengulangi wailul yaumaidil lil mukadzibin dalam surat Al-Mursalat? Ada 10 kali. Dan pengulangan ayat ini bukan hanya sekedar bermakna penekanan, tetapi ini menunjukkan banyaknya kedustaan, ya, banyaknya kedustaan dari mereka, yakni orang-orang musyrikin. Sehingga kemudian Allah mengulang-ulang wailul yaumidil lil mukadzibin. Kecelakaanlah, ya, kecelakaan yang besar. Itu adalah merupakan kebinasaan, ya, bagi orang-orang yang mendustakan tidak beriman adanya hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman ayat yang ke-16, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu. Setelah kita sebutkan kaum-kaum yang dikenal oleh orang musyrikin Arab, di antaranya adalah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, dan mereka juga mengetahui tentang kisah Firaun dan bala tentaranya. Ya. Demikian juga, ya, kisah-kisah tadi yang telah kita sebutkan tentang kisah Nabi Saleh, ya, Nabi Hud. Ya, Nabi Saleh dan Nabi Hud keduanya adalah berasal dari jazirah Arab. Adapun kisah Firaun dan kisah Nabi Nuh adalah kisah yang masyhur di tengah masyarakat mereka. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang kebinasaan orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah SWT disebabkan karena mereka tidak beriman, thumma nutbi'uhumul akhirin, thumma, kemudian kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab al-akhirin, orang-orang yang datang kemudian. Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Pada ayat ini Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang musyrikin. Selama mereka masih terus melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, kesyirikan, maka mereka akan mengalami hal yang sama dengan orang yang terdahulu. Ya, mereka juga akan dibinasakan. Ini yang dimaksud dengan thumma natbi'uhumul akhirin. Ya, kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Ini ancaman juga terhadap orang-orang musyrikin. Ya. Ini juga adalah merupakan ancaman bagi orang-orang musyrikin yang senantiasa berbuat dosa, maksiat, ya. Maka ancamannya adalah mereka akan dibinasakan seperti umat-umat yang telah lalu. Wailul yaumaidil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, dari apa yang telah dibahas, yakni Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu, artinya Allah mematikan mereka. Ya, Allah mematikan mereka. Berarti Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan.
Kalau Allah mampu menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali menjadi ada, kemudian Allah juga mampu untuk mematikannya, maka bukanlah suatu kemustahilan bagi Allah untuk menghidupkan mereka kembali, ya, dari yang mati pernah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang ada kembali atau dihidupkan kembali. Ya, wailul yaumaidil lil mukadzibin. Maka ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, yang mereka tidak beriman bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Jadi ini adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Nah, pelajaran kita di kesempatan hari ini adalah ayat yang ke-20. Alam nakhluqkum min ma'im mahin. Alam nakhluqkum, bukankah kami menciptakanmu, min dari ma'im mahin, dari apa? Air yang hina. Ya. Bukankah kami menciptakanmu dari air yang hina? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak boleh menggugurkan kandungan yang telah masuk dalam proses implantasi. Apa itu proses implantasi? Proses implantasi itu adalah proses di mana embrio atau sel telur yang telah dibuahi, ya, embrio menanamkan diri pada dinding rahim untuk berkembang. Nah, kalau dalam kondisi ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, tidak boleh seorang wanita menggugurkan kandungan yang telah masuk dalam proses ini. Karena Allah SWT mengatakan, ya, faja'alnahu fi qararin makin, ya, faja'alnahu fi qararin makin. Di ayat berikutnya, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh. Di mana itu? Di rahim, ya. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, yakni di dalam rahim. Maka tidak boleh seseorang melepaskan kandungan atau menggugurkan dari tempat yang kokoh tersebut, yakni dari rahimnya. Maka jika seseorang menggugurkan kandungan tersebut meskipun belum sampai 4 bulan, maka dia telah berdosa. Adapun kalau menggugurkan kandungan setelah 4 bulan, berarti setelah ditiupkannya ruh. Menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh, maka hukumnya berarti sama dengan membunuhnya. Kalau kandungan tersebut digugurkan sebelum ditiupkan ruh, itu berdosa. Dan setelah ditiupkan ruh, digugurkan, berarti hukumnya sama dengan membunuh. Ya. Ya, jadi ada perbedaan di sini, ya. Perbedaan dosa aborsi sebelum dan setelah ditiupkannya roh. Namun kedua-duanya tetap terlarang. Dan dengan ayat ini Allah SWT menghinakan orang-orang yang menganggap atau mengingkari adanya hari kebangkitan, yang menganggap bahwasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu tidak ada. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan menyebutkan bahwa alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Ini membuktikan bahwa Allah SWT mampu menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan dari air yang hina. Dan Allah menyebutkan di sini ma'im mahin, air yang hina, untuk lebih menegaskan
untuk menampakkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang kuat dan sempurna akalnya hanya dari air yang hina. Ya, Allah menggunakan kata ma'im mahin, air yang hina. Di sini menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa. Ya, karena Allah mampu menciptakan makhluk yang kuat dan sempurna akalnya hanya dari air yang mahin, air yang hina. Oleh karena Allah yang Maha Kuasa, maka adalah merupakan suatu keharusan bagi semua manusia untuk tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah satu-satunya yang mampu menciptakan manusia. Berarti hanya Allah lah yang kita sembah. Nah, kembali sekali lagi bahwa ini adalah merupakan ayat yang membantah orang-orang musyrikin yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Perhatikanlah baik-baik asal penciptaan kalian dari air yang hina. Allah ciptakan kalian dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, kalau Allah bisa menciptakan kalian dari air yang hina, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya demikian. Ya, dalam pemikiran mereka. Ya, padahal kita tahu bahwa Allah mampu menciptakan segala sesuatunya dalam berbagai kondisi. Apapun itu kondisinya, Allah mampu untuk menciptakannya. Kemudian, waja'alnahu fi qararin makin, tadi telah kita sebutkan, ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, ya, sampai waktu yang ditentukan. Sampai kapan, ya? Sampai kemudian lahir, ya, keluar apa yang ada di dalam rahim. Allah lah yang menentukan kadar berapa lamanya ya berada dalam kandungan. Kemudian faqadarna fa ni'mal qadirun. Ya, faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Tafsiran yang pertama, maksudnya adalah Allah menakdirkan tentang bagaimana rupanya, berapa lama usianya, dan Allah yang menakdirkan rizkinya. Ya. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Takdir itu diibaratkan seperti seorang insinyur, ya. Kita berikan permisalan, seorang insinyur, dia kalau ingin membuat sesuatu, dia akan membuat sketsanya terlebih dahulu. Ya, ada sketsanya. Secara mendetail, dia buat gambarannya. Ya, itu insinyur di dunia. Namun insinyur adalah seorang manusia, pasti ada juga kekurangannya. Sehebat apapun juga dia, sehebat apapun seorang insinyur, pasti dia memiliki kekurangan. Mungkin insinyur yang lain melihat, oh ini gambar ini kurang sempurna, harusnya begini dan begitu. Oh, orang lain melihat bahwa, oh harus ditambah ini, harus dikurangi itu. Itu seorang insinyur di dunia. Pasti ada kekurangannya, pasti ada salahnya. Oleh karenanya Allah SWT kemudian menegaskan bahwa Allah lah yang terbaik dalam menentukan kehendaknya.
Demikian Allah SWT, sebelum manusia itu Allah ciptakan, Allah telah menentukan bagaimana rupa, bagaimana jasadnya, bagaimana nasib mereka, sampai kapan dia hidup. Ya, kemudian tentang rezekinya telah Allah tentukan. Dan ini tidak akan pernah meleset. Kalau Allah telah menentukan rezeki seseorang, tidak akan pernah melewati hal tersebut, ataupun juga tidak akan kurang dari itu, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Al-Qadirun, Al-Qadirun ini jamak, bentuk tunggalnya adalah Al-Qadir. Di dalam ayat ini Allah menggunakan lafal jamak, faqadarna, kami menentukan, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Sebagaimana telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa ketika Allah mengatakan kami, itu tidak mesti bermakna berbilang, tidak mesti bermakna jamak. Karena terkadang jamak juga digunakan untuk makna tunggal yang tujuannya adalah sebagai pengagungan. Ya, terkadang jamak itu bermakna apa? Tunggal sebagai apa? Pengagungan. Ini sebagai pengagungan terhadap Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi ini tafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan kami tentukan, maksudnya adalah kami tentukan takdir tentang rupanya, lama usianya, dan rizkinya. Tafsir yang kedua maksudnya adalah Allah adalah pemilik dan Allah adalah sebaik-baik pemilik. Allah adalah pemilik dan Allah adalah sebaik-baik pemilik. Kalau Allah adalah pemilik, maka Allah bebas untuk mengatur apa yang dimilikinya. Sehingga kalau mereka adalah milik Allah, maka membangkitkan mereka adalah terserah Allah. Ini kaitannya dengan apa tadi? Orang-orang musyrikin tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Jadi maksudnya faqadarna ini maksudnya adalah kamilah yang memiliki. Karena Allah adalah pemilik, maka yang namanya pemilik dia suka-suka, ya, terserah, bebas mau apa yang diperbuatnya. Demikian juga dengan Allah. Allah adalah yang memiliki manusia, maka terserah Allah ingin mematikannya ataukah ingin membangkitkannya. Ini tafsiran kedua. Dan dari Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah SWT berdalil untuk menunjukkan adanya kebangkitan dengan adanya permulaan. Allah berdalil untuk menunjukkan adanya kebangkitan dengan adanya permulaan. Sebagaimana Allah bisa memulai permulaan, maka Allah juga bisa mengulanginya. Sekali lagi, sebagaimana Allah bisa memulai permulaan, maka Allah bisa mengulanginya lagi. Maka di sini kembali Allah ingin menjelaskan, mengingkari hari bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, ini adalah merupakan kesalahan. Seakan-akan Allah SWT ingin mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat, kalian itu adalah ciptaanku yang aku ciptakan dari air yang hina, lalu aku letakkan di dalam rahim dan seterusnya. Bukankah pencipta yang seperti ini lebih berhak untuk disyukuri dan diesakan serta diibadahi? Akan tetapi apa yang kalian perbuat? Justru kalian berbuat syirik. Justru kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengingkari hari kebangkitan.
Maka karena kalian mengingkari nikmat-nikmatku tersebut, tunggulah azabku terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat ini. Dan sebagaimana kita ketahui atau mungkin ibu-ibu rasakan juga bahwa ketika seseorang mengungkit kebaikannya, itu tanda bahwa dia sedang benar-benar memperingati lawan bicaranya. Ya, kadang ada orang yang yang tidak tahu atau tidak pandai bersyukur atau tidak pandai berterima kasih. Ya, kalau kita dengan sesama manusia tidak pandai berterima kasih, sudah kita bantu tapi dia berulah. Ya, mungkin ada yang merasa jengkel, kesal. Diungkitlah apa yang telah dia perbuat dari kebaikannya. Itu menunjukkan apa, Bu? Ya, peringatan bahwa dia sedang marah. Ya, dia sedang marah, mungkin nanti tidak akan dibantu lagi. Ya, atau itu adalah merupakan peringatan bahwa agar dia tahu terima kasih dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Allah ingin mengingatkan orang-orang musyrikin. Allah telah memberikan kepada mereka nikmat. Allah telah menciptakan mereka. Ya. Dan Allah telah berikan kepada mereka rizki. Wailu yawmaidzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nanti pada hari kiamat celaka besar bagi mereka. Ya. Yang mana dahulunya di dunia mereka tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Dan tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada mereka telah banyak. Di antaranya adalah tanda yang ada pada diri mereka. Apa itu? Allah telah menciptakan mereka dari air yang hina. Ya, diletakkan di dalam rahim yang kokoh. Ya. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepadanya. Wailu yawmaidzil lil mukadzibin. Ini ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami menjadikan bumi kifata, tempat berkumpul, ahya'an wa amwata. Ya, tempat berkumpulnya ahya'a, ini orang-orang yang hidup, wa amwata, orang-orang yang mati. Di dalam dua ayat ini Allah menjelaskan tentang fungsi bumi. Apa fungsi bumi dari ayat ini? Bumi adalah tempat dikumpulkannya manusia. Yang hidup dikumpulkan di atas bumi, yang mati dikumpulkan di dalam bumi. Yang hidup dikumpulkan di atas bumi, yang mati dikumpulkan di dalam bumi. Dan dari ayat ini juga para ulama menjadikannya sebagai dalil bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka dia harus dikubur. Ya, ada faedah dari ayat ini. Seseorang yang meninggal dunia maka dia harus dikubur. Ya, karena Allah sebutkan tadi ahya'aw wa amwata. Allah jadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup itu di atas bumi, yang mati di dalam bumi. Berarti yang mati itu harus dikuburkan. Sebabnya adalah karena Allah SWT menyebutkan ayat ini dalam bentuk anugerah. Ya, ini Allah sedang menyebutkan nikmatnya. Nikmat apa yang dimaksud? Karunia nikmat Allah SWT berupa ditundukkannya bumi
untuk kemaslahatan manusia. Ya. Kemudian Allah jadikan bumi sebagai tempat berkumpul semua manusia. Di atas bumi orang-orang yang hidup, dan di dalam bumi orang-orang yang mati. Maksudnya di dalam kubur. Di dalam bumi maksudnya di dalam kubur. Bahkan Nabi SAW ketika perang Badar, beliau juga menguburkan orang-orang yang meninggal dalam perang Badar meskipun mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya. Juga Rasulullah perintahkan untuk apa? Dikuburkan. Maka hukum asalnya manusia harus dikuburkan. Hukum asalnya adalah manusia harus dikuburkannya. Oleh karena demikian, maka para ulama mengingkari perbuatan orang-orang non-muslim dan orang-orang Romawi dahulu yang mereka membakar mayat. Ya, di antara orang-orang non-muslim dan di antara orang-orang Romawi dahulu, ya, ketika ada yang mati maka dibakar mayatnya. Ya, demikian juga orang-orang Persia. Orang Persia kalau ada yang meninggal maka diletakkan di mana? Di tengah-tengah padang atau gurun supaya dimakan oleh burung-burung dan binatang buas. Menurut mereka itu adalah penghormatan kepada mayat. Itu menurut mereka. Ya, jadi ada yang menganggap bahwa penghormatan terhadap mayat itu mayatnya dibakar. Ya, ada yang menganggap berkeyakinan penghormatan terhadap mayat itu dengan diletakkan di padang atau di gurun, ya, dimakan oleh binatang-binatang buas, dimakan oleh burung-burung. Ya. Lihatlah syariat Islam. Yang mati dikuburkan. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Ayat yang ke-27. Dan kami jadikan padanya, ini kami jadikan di bumi itu ada gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Di Al-Quran Allah menyebutkan tentang fungsi-fungsi dari gunung. Di antaranya Allah sebutkan وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan Allah menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersamamu. Dan Allah juga menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Dan pelajaran yang telah kita pelajari di juz 30, gunung itu adalah sebagai pasak. Ya. Dan kita ketahui bahwa pasak itu yang menancap ke dalam tanah itu lebih panjang daripada yang nampak di permukaan tanah. Itu pasak. Seperti orang bikin tenda, kemudian talinya itu diikatkan ke pasak. Ya. Seperti kayu, ya, ataupun besi-besi, ya, besi-besi yang ada pada masing-masing ikatan tali tersebut lalu ditanamkan atau ditancapkan ke tanah. Lazimnya yang menancap ke dalam itu lebih
panjang daripada yang di atasnya, di atas permukaan tanah. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Allah sebutkan dalam surah An-Naba, wal jibala autada. Gunung sebagai pasak. Dan fungsi gunung sebagai pasak itu bisa mengurangi getaran lempengan bumi. Ya, menurut ahli geologi. Karena mereka mengatakan bahwa lempengan bumi itu terus bergerak. Kalau tidak ada gunung yang menahannya, maka akan sering terjadi gempa. Akan tetapi ketika ada gunung, maka guncangan akan tertahan. Dan ayat ini adalah merupakan nikmat yang Allah jelaskan, yang Allah sebutkan. Yang gunung itu sebagai nikmat. Dan kemudian juga Allah sebutkan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada manusia. Ini dalil yang ketiga yang Allah sebutkan, dalil bahwasanya Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menjadikan matahari, bulan, gunung-gunung, air untuk diminum dan yang lainnya. Maka jika ini semuanya mampu Allah ciptakan, ya, kalau ini semuanya mampu Allah ciptakan, maka tentu membangkitkan manusia pada hari kiamat adalah hal yang lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil ketiga yang Allah jelaskan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya bahwasanya hari kebangkitan adalah lawaqi', hal yang pasti terjadi. Dengan menjelaskan keadaan dan apa yang terjadi di bumi, maka Allah SWT menekankan, menegaskan tentang keesaan Allah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wailul yaumaidil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sekali lagi, waja'alna fiha rawasiya syamikhati wasqainakum ma'an furata. Apa artinya? Waja'alna, dan kami jadikan, fiha, di mana? Di bumi, rawasiya syamikhat, gunung-gunung yang tinggi, wasqainakum, dan kami beri minum kepadamu ma'an furata, air apa? Air tawar. Ini semuanya menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya untuk membangkitkan manusia, menghidupkannya kembali bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wailul yaumaidil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan adanya hari kiamat. Kemudian intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, intaliqu, pergilah kamu. Pergi kemana? Ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah untuk mendapatkan azab yang dahulunya tukadzibun, kamu mendustakannya. Ya, dikatakan kepada mereka nanti pada hari kiamat, pergilah kamu untuk mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Kamu tidak beriman akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala bagi
para pelaku maksiat. Ya. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Akan dikatakan kepada mereka, pergilah kepada azab yang dahulu kalian dustakan. Jadi kelak pada hari kiamat, Allah akan berikan azab yang dahulu orang-orang musyrikin dustakan. Dan sebuah penghinaan yang amat besar ketika seseorang akhirnya diperlihatkan sesuatu yang dia dustakan selama ini. Ya, ini adalah merupakan penghinaan yang amat besar ketika seseorang akhirnya diperlihatkan kepadanya sesuatu yang selama ini dia ingkari. Dia tidak percaya, kemudian ditampakkan, ditunjukkan kepadanya. Ini yang kamu dustakan, maka ini adalah merupakan bentuk penghinaan terhadap orang yang tidak percaya. Maka terlebih lagi orang-orang musyrikin, terlebih lagi bagi orang-orang musyrikin, karena mereka lah yang menantang untuk didatangkan azab hari kiamat. Maka pada hari kiamat kelak, mereka akan diperintahkan untuk menuju apa yang mereka dustakan di dunia, yakni mereka tidak beriman adanya azab hari kiamat. Kemudian diperintahkan lagi, intaliqu. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-30. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu. Pergilah kamu. Pergi ke mana? Ila dhillin. Pergilah kamu menuju naungan. Pergilah kamu untuk mendapatkan naungan. Naungan yang dhi thalathi syu'ab. Naungan yang mempunyai 3 cabang. Yakni pergilah kamu menuju naungan dari asap neraka jahanam yang telah terbentuk, yang kemudian terbelah menjadi 3 bagian. Ini Allah bermaksud untuk menunjukkan kedahsyatan neraka jahanam. Ya, zillun itu maknanya adalah bayangan atau naungan yang digunakan untuk berteduh. Jadi zillun adalah naungan yang digunakan untuk berteduh. Intaliqu ila zill, ya pergilah menuju naungan. Ketika orang-orang musyrikin diazab, mereka merasakan panas api yang sangat panas. Maka mereka ingin ada naungan untuk mengurangi rasa panas yang mereka rasakan. Yes, kita di dunia ketika kita merasakan terik matahari di luar, apa yang biasanya kita lakukan? Berteduh, yang cari naungan. Demikian juga pada hari kiamat, orang-orang yang diazab yang merasakan panasnya neraka, mereka ingin agar dikurangi panas yang mereka rasakan. Mereka mencari naungan. Ada naungan? Ada. Tetapi bukan naungan yang menyenangkan atau mendinginkan mereka. Akan tetapi itu adalah naungan yang sangat mengerikan. Ya. Ada orang yang sangat kehausan, kemudian apa yang dibutuhkan? Minum. Kalau di neraka dikasih minum, tapi minumnya apakah menghilangkan dahaga? Tidak. Minuman yang justru itu adalah merupakan azab yang lebih menyakitkan untuk mereka. Jadi mereka butuh minum untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan panas, tapi ternyata minum itu sendiri adalah azab. Demikian juga naungan. Orang-orang yang kepanasan menginginkan naungan. Ketika mereka melihat naungan, ada harapan panasnya akan dikurangi,
Akan tetapi ternyata ketika mereka mendapati naungan tersebut, bukan naungan yang menginginkan, bukan naungan yang menyejukkan, bukan naungan yang mereka inginkan. Kenapa? Naungan yang sangat mengerikan. Naungan yang panas yang mampu membakar mereka. Para ulama menjelaskan bahwa begitu panasnya neraka jahanam, maka api neraka mengeluarkan asap yang sangat tebal sampai dikira zillun, sampai dikira naungan. Begitu panasnya neraka jahanam mengeluarkan asap yang sangat tebal sampai dikira apa? Zill, naungan. Dahsyatnya api neraka. Asap tersebut dinamakan as-suradiq. Kemudian asap tersebut naik menjadi naungan, zil, dan terpecah menjadi 3 cabang. Inilah yang dimaksud dengan zillin dhi thalasi syu'ab. Asap neraka jahanam yang terbelah menjadi 3 bagian. Kemudian Allah SWT menambah siksaan mereka dengan hal-hal yang lainnya. Apa itu? Allah hinakan mereka dengan menyebutkan asap yang tebal lagi sangat panas dengan naungan. Dikatakan kepada mereka, pergilah menuju naungan. Apakah benar-benar naungan? Tidak, bukan naungan. Ini penghinaan untuk mereka. Allah katakan, intaliku ila zillin, pergilah menuju naungan. Padahal itu bukan naungan. Itu adalah merupakan penghinaan bagi mereka. Yang mereka inginkan adalah benar-benar naungan yang akan meringankan rasa sakit mereka. Bu, ketika ibu haus, pingin minum, atau ibu pingin makan, ya, ibu lapar, pingin makan. Ketika ibu ingin minum, kemudian kata kawan ibu, ini ada air, minum, silakan minum. Ternyata ketika ibu ambil, tekonya kosong. Tidak ada airnya. Gimana perasaan ibu? Hah? Haus, Bu. Ibu lihat ada cerek atau teko, kemudian dipersilakan untuk minum. Ternyata ketika ibu tuangkan, ada airnya atau tidak? Tidak ada airnya. Gimana perasaan, Bu? Luar biasa sakit hatinya. Sudahlah haus, kemudian dikerjain juga. Nah, ini diperintahkan untuk pergi ke naungan. Ternyata bukan naungan. Ternyata itu juga adalah siksaan yang lain. Mereka mengira mereka akan betul-betul mendapatkan naungan. Ternyata bukan naungan. Ternyata itu adalah siksaan. Maka kemudian Allah kumpulkan mereka di satu naungan asap yang disebut dengan zil. Ya, mereka dikumpulkan di bawah naungan satu asap yang dikatakan sebagai zil, sebagai naungan. Maka bertambahlah azab. Apa azabnya?
Mereka semuanya menuju ke satu naungan karena mereka semuanya ingin mendapatkan naungan. Apa yang terjadi? Maka penduduk neraka jahanam mereka saling berdesak-desakan menuju yang disebut dengan zil, naungan. Maka semakin tersiksa. Apa yang mereka rasakan? Mereka berdesak-desakan. Semakin tersiksa. Mereka berlomba-lomba berebut untuk mendapatkan naungan. Ila zillin. Pergilah kalian menuju naungan. Maka mereka berebut untuk pergi menuju naungan tersebut. Maka mereka saling berdesak-desakan untuk mendapatkan naungan. Sudah berdesak-desakan, ternyata bukan naungan yang mereka inginkan. Itu ada. Tapi justru itu adalah azab. Ayat yang ke-31, la dhalilin wa la yughni minal lahab. Naungan la dhalil, yang tidak melindungi, wa la yughni minal lahab, dan tidak pula menolak nyala api neraka. Yakni pada naungan itu tidak terdapat kesejukan seperti yang ada pada naungan di dunia. Naungan yang mereka disuruh untuk pergi menuju ke naungan tersebut tidak terdapat kesejukan seperti yang ada pada naungan di dunia. Wala yughni minal lahab, dan panas neraka jahanam juga tidak dapat dijauhkan dari kalian. Kalian akan tetap di naungan itu sampai selesai proses hisab. Iya, mereka menuju naungan. Tapi naungan itu sendiri adalah merupakan siksaan. Dan siksaan tersebut tidak menolak mereka dari api neraka. Mereka terus disiksa. Ya, sampai selesai proses hisab. Kemudian masih tentang api neraka, ayat yang ke-32. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Tarmi, melontarkan. Innaha, sesungguhnya ia, yakni sesungguhnya neraka itu tarmi bisyarar, melontarkan bunga api kal khassar, ya, sebesar dan setinggi istana. Yakni setiap bunga api yang keluar dari neraka itu sebesar istana. Ini bunga apinya. Ya, setiap bunga api yang keluar itu sebesar apa? Sebesar istana. Itu bunga apinya. Ka'annahu jimalatun sufr. Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Yakni sebesar ukuran unta. Dan orang Arab menyebut unta hitam dengan sebutan unta kuning. Ada juga yang mengatakan bahwa syarar itu adalah bunga api yang terbang. Lalu terjatuh namun masih tersisa warna api yang sangat mirip warna unta hitam. Ini menunjukkan panasnya api neraka. Jadi dikatakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, berjalanlah kepada azab jahanam yang dulu kalian dustakan di dunia. Berjalanlah dan bernaunglah di bawah asap api neraka jahanam yang bercabang 3.
Naungan itu tidak melindungi dari panas api yang menyala-nyala sedikit pun. Ya, sesungguhnya neraka jahanam melemparkan percikan-percikan api yang besar. Setiap percikannya seperti bangunan tinggi menjulang. Ya, tadi disebutkan kal qasr, seperti istana. Ya. Ya, percikan-percikan jahanam yang berterbangan ini laksana unta hitam yang kekuning-kuningan. Maka kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Artinya apa? Sekali lagi Allah ingatkan kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, yang tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Ya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, siapapun, sekalipun kita mengatakan kita beriman dengan adanya hari kiamat, kita yakin sepenuhnya hari kiamat itu ada. Kita semuanya manusia mati dan kemudian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka tentunya ini bukan hanya sebatas kita beriman, hanya sebatas pengetahuan kita saja bahwanya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, namun kemudian kita lupa mempersiapkan diri kita. Di balik ini semuanya adalah pelajaran. Jika kita telah percaya, yakin hari kiamat itu pasti ada, kita semuanya akan dibangkitkan, kemudian kita semuanya akan dihisab. Maka di balik ini semuanya pertanyaan terbesarnya adalah apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat kita. Ini semuanya tergantung dengan amalan kita di dunia. Ini semuanya tergantung amalan kita di dunia. Telah begitu banyak ayat-ayat, telah begitu banyak peringatan-peringatan yang Allah sebutkan dan yang telah kita pelajari banyak. Sekalipun ini semuanya adalah merupakan peringatan-peringatan terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Arab yang mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat, kita yang telah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya hari kiamat, tidak hanya berhenti pada sebatas pernyataan kita beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari kiamat. Akan tetapi adalah selanjutnya apa yang telah kita persiapkan atau apa yang akan kita terus kita persiapkan sebagai bekal kita, bekal kehidupan di akhirat kelak. Karena dengan datangnya kematian, maka selesai kita dari amal. Apa berikutnya? Berikutnya adalah hisab. Berikutnya adalah menuai hasil panen kita. Apa yang telah kita tanam di dunia. Maka ikhwati fillah rahimakumullah dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan kita terus berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan menuntut ilmu syar'i, maka inilah yang akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita terus membaca Al-Quran setiap harinya. Jangan sampai pernah ada hari yang berlalu tanpa kita membaca Al-Quran.
Dan kemudian tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi kita terus berusaha. Satu ayatkah, dua ayatkah, ada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita pahami. Kita ambil faedah. Kita mentadabburinya. Inilah yang akan menambah keimanan kita, yang menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, menambah kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang akan senantiasa mengingatkan kita pada hari akhirat. Maka pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari senantiasa kita ulang-ulang kembali. Senantiasa kita ulang-ulang kembali. Sebagaimana kita membaca surat Al-Fatihah. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Berapa kali? Yang wajib berapa kali, Ibu? Berapa kali? Dalam sehari? Hah? 17. Dalam sehari berapa yang wajib, Bu? Al-Fatihah? Lupa, Bu? 17. Yang wajib 17 kali kita baca Al-Fatihah. Tapi apakah sama pemahaman kita terkait dengan apa yang kita baca ketika saat ini dan ketika usia kita 10 tahun yang lalu? Apakah masih sama pemahamannya? Tentunya berbeda. Tapi surat yang kita baca masih sama? Masih. Terus kita baca, terus kita baca, terus kita baca. Dan terus kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Terkait dengan hidayah. Hidayah berupa ilmu, hidayah berupa taufik, agar kita bisa mengamalkan apa telah kita ilmui. Dan amalan tersebut hendaklah sesuai, ya, sesuai dengan syariat yang telah kita pelajari. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Allahumma amin. Untuk saat ini sampai di sini pembahasan kita, karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan bagian yang terakhir dari surah Al-Mursalat pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.